Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afsar Muzaki. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B semester 1. Di sini saya akan membuat video yang mana video itu menjelaskan tentang pengertian aliran. Yang pertama adalah aliran tentang Mu'tazilah dan yang kedua adalah Wahabi. Dan saya akan membahas tentang pengertian Mu'tazilah dan pengertian tentang Wahabi. Tetapi sebelum saya lanjutkan pembahasan video yang akan saya buat dan yang akan saya rangkum, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Oke? Sejarah Mu'tazilah dan latar belakang munculnya Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran teologi, ilmu kalam dalam Islam yang muncul pada awal abad ke-2 Hijriah, sekitar abad ke-8 Masehi. Aliran ini lahir di Basrah, Irak, sebagai respons terhadap perdebatan besar tentang status pelaku dosa besar dan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. 2. Tokoh pendiri. Pendiri Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta, W131 H, murid dari Hasan al-Bashri. Menurut riwayat terkenal, Wasil keluar dari majelis Hasan al-Bashri karena perbedaan pendapat mengenai status orang yang melakukan dosa besar. Sejak itu ia disebut Irtazala, menjauh, dan dari peristiwa inilah nama Mu'tazilah berasal. 3. Ajaran pokok Mu'tazilah. Mu'tazilah dikenal dengan 5 prinsip utama. Al-Usul al-Khamsah. At-Tauhid, menafikan sifat-sifat Allah yang dianggap menyerupai makhluk. Al-Adl, Allah Maha Adil, tidak berbuat zalim, manusia memiliki kehendak bebas. Al-Wad wal-Wa'id, janji dan ancaman Allah pasti terlaksana. Al-Manzilah bainal manzilatain, pelaku dosa besar berada di posisi antara mukmin dan kafir. Al-Amr bil ma'ruf wa an-nahi anal munkar, kewajiban menegakkan kebenaran. 4. Masa kejayaan Mu'tazilah mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, terutama saat Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsiq. Pada masa ini, ajaran Mu'tazilah dijadikan mazhab resmi negara dan terjadi peristiwa terkenal bernama Mihnah, ujian akidah, khususnya terkait doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. 5. Masa kemunduran. Mu'tazilah mulai mengalami kemunduran pada masa Khalifah Al-Mutawakil, Yuetau 247 Hai, yang menghentikan mihnah dan mengembalikan dominasi teologi Ahlus Sunnah. Sejak itu, Mu'tazilah kehilangan dukungan politik dan perlahan menghilang sebagai mazhab dominan. Nantisan, pengaruh Mu'tazilah. Meskipun tidak lagi eksis sebagai mazhab besar, Mu'tazilah memiliki pengaruh penting. Mendorong rasionalisme dalam Islam. Memberi kontribusi besar pada perkembangan ilmu kalam dan filsafat. Pemikirannya memengaruhi sebagian pemikiran teologis Islam klasik. Pengertian Wahabi. Wahabi atau Wahabiyah adalah sebuah gerakan keagamaan dalam Islam yang muncul di Jazirah Arab pada abad ke-18 M. Gerakan ini dinisbatkan kepada pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab, 1703-1792 M. Tujuan utama Wahabi adalah memurnikan akidah Islam, memberantas praktik yang dianggap syirik, bid'ah, dan khurafat, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman generasi awal, salaf. Latar belakang kemunculan. Gerakan Wahabi muncul karena kondisi masyarakat Arab saat itu yang banyak melakukan tawasul berlebihan, ziarah kubur disertai permohonan kepada selain Allah. Praktik keagamaan bercampur adat dan tradisi lokal. Muhammad bin Abdul Wahhab menilai praktik tersebut sebagai penyimpangan dari tauhid murni. Tokoh pendiri, Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di Najd, Arab Saudi, tahun 1703 M, menghafal Al-Quran sejak kecil, belajar ke Makkah, Madinah, Basrah, terpengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia menekankan pembagian tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Aliansi politik dengan keluarga Saud tahun 1744 M, Muhammad bin Abdul Wahhab bersekutu dengan Muhammad bin Saud, penguasa Dir'iyah. Kesepakatan, Wahhabiyah, legitimasi agama. Keluarga Saud, kekuatan politik dan militer. Aliansi ini menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi. Perkembangan dan penyebaran. Dengan dukungan politik dan militer,
Wahabi menguasai Najd menyebar ke Hijaz, Makkah, Madinah, menghancurkan bangunan yang dianggap sarana syirik, kubah, makam. Pada awal abad ke-19, gerakan ini ditumpas oleh pasukan Utsmani Mesir, Muhammad Ali Pasha. Namun bangkit kembali dan akhirnya berkuasa hingga kini di Arab Saudi. Tadi ada pertanyaan dari beberapa audiens, yang mana pertanyaan ini sangat luar biasa. Itu adalah pertanyaan yang sangat relevan menurut saya. Pertanyaannya adalah, jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Jadi pertanyaan ini akan saya bahas melalui video ini. Berikut ringkasan sangat singkat, usul al-khamsah Mu'tazilah. Tauhid, menolak sifat Allah yang berdiri sendiri demi keesaan mutlak. Adl, manusia mencipta perbuatannya sendiri. Allah wajib adil menurut akal. Wa'id, janji dan ancaman Allah pasti terlaksana. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir. Amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh menentang penguasa zalim, bahkan dengan kekerasan. Kelemahan utama, mengunggulkan akal di atas nash, meniadakan sifat Allah. Terlalu kaku soal dosa dan syafaat, berpotensi menimbulkan fitnah dan konflik. Minim dalil hadis sahih, intinya, rasional kuat, tapi menyimpang dari manhaj ahlus sunnah, karena mendahulukan logika daripada wahyu. Terima kasih para penonton yang sudah menyaksikan dan menyimak video yang telah saya buat. Sampai jumpa dan salam mahasiswa PAI.